Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya Hafiz Arsal Isfalana. Kami kelompok kami akan mempresentasikan penerapan tahapan normalisasi pada suatu data. Nah, di sini beranggotakan yang pertama Rahmat Hadinata, yang kedua Anas Aditya Swara, yang ketiga Adam Fikri Nawibowo, yang keempat Hafiz Arsal Isfalana, yang kelima Amar Mustafa. Eh, Pendahuluan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, pada pendahuluan, di sini pengertian normalisasi adalah proses yang digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu data dan basis data, untuk menyusun atau mengatur data sehingga mencapai bentuk yang lebih standar, konsisten, dan bebas dari redundansi. Kemudian ada beberapa tahapan pada bentuk normalisasi ya. Yang pertama, bentuk normal pertama. Eh, Pada setiap kolom dalam tabel harus berisi nilai atomik atau tidak boleh ada kolom yang mengandung lebih dari satu nilai. Kemudian bentuk normal yang kedua, eh, tabel harus dalam bentuk normal pertama dan setiap atribut non kunci harus sepenuhnya tergantung pada kunci utama atau primary key. Kemudian yang bentuk ketiga, bentuk normalisasi yang ketiga, tabel harus dalam bentuk normal kedua dan semua atribut non-kunci harus secara langsung tergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-kuncinya. Oke, kemudian untuk penjelasan tahapan-tahapan pada normalisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang atribut yang ada pada normalisasi satu, di mana pada tabel ini yang pertama data awal. Pada data awal sudah dalam bentuk atomik, tetapi untuk memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai atomik, kita memecahkan setiap entitas yang mungkin memiliki nilai non-atomik. Namun pada database ini atau dataset ini semua nilai sudah atomik. Untuk hasil satu NF-nya untuk data dalam satu NF karena semua kolom berisi nilai-nilai atomik dan ada kunci primernya. Oke, untuk data normalisasi satunya mungkin cukup uh, cukup lengkap. Kemudian lanjut untuk data normalisasi 2. Oke, untuk data normalisasi 2 ini memiliki kedua atau dua NF, yakni sebuah proses mengorganisasikan data dalam basis data relasional untuk mengurangi redundansi dan memastikan dependensi data yang sebenarnya. Berikut ini adalah sebuah tabel atau sebuah keterangan penjelasan detail dari setiap tabel yang sudah dinormalisasi ke dalam bentuk kedua. Yakni pada tabel ini yakni tabel building. eh, Tabel ini berisi informasi tentang gedung-gedung yang ada atau gedung-gedung yang dikelola di sebuah perusahaan. Eh, untuk gedung building satu atau gedung building 1D menjelaskan tentang identifikasi unik untuk setiap gedung. Untuk building name ini sendiri, yakni menjelaskan tentang nama dari sebuah gedung itu. Untuk lokasi atau location, yakni lokasi fisik gedung. Untuk number of floors, yakni jumlah lantai dalam gedung. Untuk year, konstruktir, atau ini menjelaskan tentang tahun saat gedung dibangun. Oke, eh, pada tabel building ini sudah dalam bentuk 2NF karena setiap atribut atau setiap building memiliki sebuah name, lokasi,
number force, dan tahun. Sepenuhnya bergantung pada kunci utama pada building ID ini. Oke, selanjutnya kita lanjut pada table room, di mana table room ini berfungsi atau memiliki peran, yakni mengelola informasi tentang ruangan di setiap gedung, atau disebut juga dengan room ID. Untuk penjelasannya, yakni ada room ID, yakni menjelaskan tentang identifikasi unik untuk setiap ruangan. Untuk number room ini atau room number berfungsi sebagai nomor ruangan atau penjelasan tentang sebuah number ruangan itu sendiri. Untuk number force ini, yakni jumlah sebuah lantai dalam gedung. Untuk tabel room ini sendiri eh, sudah dalam bentuk 2NF karena semua atribut atau room ID, room number, dan room type ini sepenuhnya bergantung pada kunci utama pada room ID ini tersebut. Kemudian lanjut ke table equipment, di mana tabel ini mencatat peralatan yang terdapat di setiap ruangan. Oke, untuk tabel ini sendiri menjelaskan tentang sebuah catatan peralatan yang terdapat di setiap ruangan itu sendiri. Oke, untuk penjelasan equipment ID sendiri, yakni menjelaskan tentang identifikasi unik untuk setiap peralatan. Untuk room ID ini sendiri, yakni ruangan di mana peralatan tersebut terletak. Untuk equipment type sendiri, yakni jenis sebuah peralatan. Misalnya ada ha- i- sebuah laboratorium dan AC. Oke, untuk tabel equipment ini sendiri sudah dalam bentuk 2NF karena semua atribut sebuah equipment, room ID dan equipment name dan sebagainya eh, sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian table text, di mana sebuah table text ini mencatat detail tugas pemeliharaan yang dilakukan pada peralatan tersebut. Untuk text ID ini sendiri menjelaskan tentang sebuah identifikasi unik untuk setiap tugas. Oke, untuk equipment ID yakni sebuah peralatan yang diperiksa atau diperbaiki dalam sebuah gedung ini. Kemudian untuk text description, yakni sebuah deskripsi dari tugas pemeliharaan. Untuk frekuensi ini sendiri, yakni sebuah frekuensi tugas, misalnya ada Montail dan Quartility. Untuk eh, priority ini sendiri menjelaskan tentang sebuah prioritas tugas, misalnya ada high dan medium. Untuk estimate duration ini sendiri menjelaskan tentang sebuah durasi estimasi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Selanjutnya penjelasan tentang table eh, schedule, yakni sebuah tabel yang bertugas untuk menyimpan jadwal eksekusi tugas pemeliharaan. Untuk Sahul ID sendiri, yakni ada bertugas untuk mengidentifikasi unik pada setiap jadwal. Untuk text ID ini sendiri menjelaskan tentang sebuah tugas yang dijadwalkan. Completion data sendiri yakni menjelaskan tentang tanggal ketika tugas selesai dilakukan. Untuk status ini sendiri menjelaskan tentang status dari tugas atau sebuah kekompletan, sebuah hmm, tugas yang komplit atau pending, etc. Selanjutnya lanjut untuk table schedule ini.
sudah dalam bentuk 2NF karena semua atribut yang ada pada data tersebut sepenuhnya bergantung pada kunci utamanya. Oke. Kemudian penjelasan tentang tabel personel, di mana tabel personel ini mencatat informasi tentang personel atau teknisi yang terlibat dalam pemeliharaan pada gedung ini. Eh, untuk penjelasan setiap tabel ini, yakni ada personal name, di mana menjelaskan tentang sebuah personel ID, yakni sebuah identifikasi unik untuk setiap personel. Kemudian ada personel name, yakni sebuah eh, nama personel. Kemudian ada personel role, yakni peran atau jabatan personel pada tugas masing-masing. Untuk kontak number sendiri, yakni nomor kontak personel dan email itu sendiri, yakni alamat email personel. Pada tabel personel ini sudah dalam bentuk 2NF karena semua atribut yang ada pada data ini, pada data personel ini sendiri, sepenuhnya bergantung pada kunci utama atau personel ID. Kemudian lanjut ke tabel repair. Pada tabel ini mencatat detail perbaikan yang dilakukan pada peralatan. Peralatan ya. Untuk sebuah identifikasi atau penjelasan tentang setiap tabelnya, yakni ada repair ID, yakni identifikasi unik untuk setiap perbaikan. Untuk equipment ID sendiri, penjelasan atau menjelaskan tentang sebuah peralatan yang diperbaiki. Untuk eh, problem description ini sendiri, menjelaskan sebuah deskripsi masalah atau sebuah masalah yang ada pada tabel ini, yakni sebuah deskripsi masalah yang ditemukan. Untuk That's Facts ini sendiri menjelaskan tentang tanggal ketika perbaikan selesai dilakukan. Untuk repair cost ini menjelaskan tentang biaya perbaikan. Jadi pada tabel ini sudah sudah dalam bentuk 2NF karena semua atribut yang ada pada data repair ID ini sepenuhnya bergantung pada kunci utama atau personal ID atau salah kayak untuk atau repair ID. Kemudian yang terakhir ada tabel eh, text ID, yakni tabel ini menghubungkan antara personel dengan tugas yang mereka tangani. Untuk text ID ini sendiri, oke, untuk text ID ini sendiri menjelaskan tentang identifikasi unik untuk setiap tugas dan untuk personel ID ini sendiri menjelaskan tentang identifikasi unik untuk setiap personel. Pada tabel personel teks sudah dalam bentuk 2NF karena kunci utamanya sepenuhnya menentukan semua atribut dalam tabel. Jadi pada kesimpulan normalisasi 2 ini, di mana kita memastikan bahwa setiap tabel dalam basis data relasional memenuhi persyaratan dependen- dependensi fungsional yang benar, menghindari ketergantungan parsial, dan mengurangi redundansi data. Dengan memisahkan data dalam tabel yang lebih kecil dan lebih fokus, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan mempermudah operasi serta analisis di dalam sistem basis data. Untuk penjelasan normalisasi 1 dan 2, cukup sekian. Untuk normalisasi ketiga dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya Anas Aditya Suara, NPM 237580034 menjelaskan untuk normalisasi ketiga. Nah, yang pertama, struktur tabel yang sederhana. Setiap tabel dan struktur data sudah terbagi dengan baik. Dan setiap atribut sepenuhnya bergantung pada kunci utama masing-masing tabel. Misalnya dalam tabel room, terus tabel equipment, tabel
kontak, tabel schedule, tabel personal, dan prepare. Nah, dalam tabel ini semua atribut yang relevan sudah bergantung pada kunci utama, yaitu primary key masing-masing tabel. Nah, untuk yang kedua, tidak ada dependensi transitif yang signifikan. Normalisasi bentuk ketiga biasanya diperlukan ketika adanya dependensi transitif yang kompleks. Dependensi transitif terjadi ketika ada B dan B ke C, sehingga dapat disimpulkan A ke C secara tidak langsung. Dalam struktur data yang Anda berikan, tidak ada implementasi transitif dan memerlukan normalisasi tambahan. Nah, untuk yang ketiga, tidak ada atribut multivariat atau atribut bergantung pada atribut non-kunci. Normalisasi hingga 3NF juga berkaitan dengan memastikan tidak ada atribut multivariat atau dependensi non-kunci yang tidak diperlukan. Dalam kasus ini, struktur tabel sudah menghindari masalah ini dengan memisahkan setiap entitas dan hubungan dengan kunci utama yang sesuai. Dengan demikian, data yang Anda berikan sudah memenuhi kebutuhan normalisasi hingga bentuk kedua. Nah, di mana setiap tabel telah dikonsep dengan baik untuk menghindari redundansinya data dan mempertahankan dependensi data yang sehat antara entitas dan atribut-atribut lainnya. Nah, di sini di bagian PHP admin ya, di sini ada kayak apa kita membuat table building. Nah, table building ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang gedung, di mana building ID ini adalah kuncinya yang unik di setiap gedung, untuk setiap gedung. Nah, untuk building name, lokasi, number of floor, year, contract store adalah atribut-atribut yang mendeskripsikan gedung. Setelah membuat struktur table dengan create table ini, kita mengisikan data gedung dengan perintah insert into untuk dua gedung, tower A dan tower B. Nah, setiap tower A dia dibuat dengan 15 lantai yang berlokasi di downtown. Nah, tower B dengan 20 lantai yang berlokasikan di uptown. Di sini kita get auto query, go, save. Di sini muncul building. Lalu yang kedua, di sini ada kita membuat table room. Nah, table room ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang ruangan di dalam gedung. Nah, room ID adalah kunci utama untuk setiap ruangan. Nah, building ID ini adalah kunci asing atau foreign key yang menghubungkan ruangan ke gedung yang sesuai dalam table building. Atribut-atribut seperti room number, capacity, room type, floor number, dan capacity ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing ruangan. Dalam ruangan dimasukkan dengan perintah insert into, di mana ada dua ruangan yang ditambahkan, yaitu ruangan 101 bertipe office dengan kapasitas 10 orang orang yang terletak di tower A. Nah, dan ruangan 203 bertipe laboratori dengan kapasitas 15 orang yang terletak di tower B. Di sini kita menyimpan dan kita go. Di sini sudah ada room. Yang ketiga, di sini ada kita membuat table equipment. Nah, table equipment ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang peralatan-peralatan yang terdapat di dalam ruangan. Nah, untuk equipment ID ini adalah kunci utama setiap peralatan. Room ID adalah kunci asing yang menghubungkan peralatan ke ruangan yang sesuai dalam table room. Nah, atribut-atribut seperti equipment name, equipment type ini untuk mendeskripsikan masing-masing peralatan. Nah, data peralatan
Data peralatan dimasukkan ke dalam perintah insert into di mana ada 3 peralatan yang ditambahkan yaitu air conditioner, proyektor, dan Microsoft. Ya, itu letaknya sudah terbagi. Sini langsung saja lagu. Dia bakal muncul di sini. Ada building, equipment, dan room. Lalu selanjutnya kita membuat table task. Nah, table task ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang tugas pemeliharaan yang dilakukan pada peralatan. Nah, text ID ini adalah kunci utama juga untuk setiap tugas dalam menyimpan informasi. Equipment ID di sini adalah kunci asing yang menghubungkan tugas ke peralatan yang sesuai dalam table equipment. Nah, atribut-atribut seperti task description, frekuensi, purity, dan estimate duration ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing tugas. Nah, data tugas dimasukkan ke dalam perintah insert to, sama seperti sebelumnya, di mana ada 3 tugas yang ditambahkan seperti client filter, check lamp, dan kalibrasi. Nah, ini dilakukan secara triwulan. Yang untuk cek lampnya dilakukan secara triwulan pada proyektor dan calibration yang dilakukan setiap 6 bulan pada Microsoft. Jika save, lagu, dia sudah muncul di sama seperti sebelumnya tadi. Nah, kita lanjut di schedule, membuat tabel schedule. Sama seperti penjelasan sebelumnya, tabel schedule ID ini digunakan untuk menyimpan tabel schedule ini digunakan untuk menyimpan jadwal tugas pemeliharaan yang dijadwalkan. Nah, dan schedule ID ini kunci utama untuk setiap jadwal. Nah, text ID kunci asing yang menghubungkan jadwal ke tugas sesuai dalam tabel text. Nah, atribut-atribut seperti schedule date dan complete date digunakan untuk mencatat jadwal, tanggal penyelesaian, dan status dari setiap tugas. Data jadwal dimasukkan dengan perintah insert to sama dengan sebelumnya, di mana ada 3 jadwal yang ditambahkan, yaitu jadwal untuk clean filter yang sudah selesai pada tanggal 1 Juni 2024, jadwal untuk cek lamp yang masih tertunda sejak 1 Juli, dan jadwal untuk calibration yang sudah selesai pada tanggal 15 Agustus 2024. Nah, ini masih pending yang bulan Juli ini. Save, kita dulu. Nah, yang terakhir di sini masih ada create table personel. Nah, create table personel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang personel yang bertanggung jawab atas pemeliharaan. Nah, personel ID ini kuncinya untuk atribut-atribut seperti personal name, personal role, dan contact number ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing personel. Nah, untuk datanya dimasukkan dalam perintah into, di mana ada 3 personal yang mempunyai nama John Doe, John Smith, dan Bob Johnson. Ini John Doe ini sebagai maintenance dan John Smith sebagai elektronik dan Bob Johnson sebagai HVAC spesialis. Lalu ada create table repair. Repair ini digunakan untuk menyimpan informasi yang tentang perbaikan yang dilakukan pada peralatan. PPR ini kuncinya untuk setiap catatan perbaikan. Nah, dalam atribut-atributnya, di sini ada problem description, date reported, threaded file. Nah, ini digunakan untuk mencatat deskripsi masalah, laporan, tanggal perbaikan, dan tanggal perbaikan, dan biaya perbaikan. Nah, data dimasukkan dengan perintah insert to, di mana ada 3 catatan. Yang pertama, pergantian boklem lampu pada equipment. Data perbaikan dimasukkan dalam perintah insert into, di mana ada 3 catatan perbaikan yang ditambahkan. Perbaikan untuk kegagalan kompresor. Yang kedua ada penggantian bola lampu. Yang ketiga ada
masalah kalibrasi. Treatment, building, lontas, tujuh, repair, personel. Itu yang terakhir di sini kita kelompok menambahkan create table personal task. Nah, di mana personal task ini digunakan untuk menentukan hubungan antara personal dan tugas yang mereka tangani. Kunci utama terdiri dari task ID dan personal ID untuk mengidentifikasi hubungan antara personel dan tugas. Nah, task ID ini dan personal ID adalah kunci asing yang menghubungkan tabel ini ke tabel task dan personel masing-masing. Nah, data ini dimasukkan untuk menunjukkan bahwa John D personel D1 yang bertanggung jawab atas tugas klien filter. Nah, dan Jason Smith personel 2 bertanggung jawab atas tugas cek untuk mengecek-ngecek lampu, dan Bob Johnson personel 3 dia bertanggung jawab atas tugas calibration. Nah, di sini kita sudah menambahkan sesuai dengan apa yang kita tambahkan di sini. Nah, untuk menampilkannya ada di desainer. Nah, di sini grafik-grafik ini yang sudah kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya di sini saya Rahmat Dinata akan melanjutkan penjelasan pada perintah nomor 3, yaitu adalah berdasarkan tabel yang dihasilkan pada nomor 2. Buatkan perintah SQL yang jika ingin dihasilkan sebuah dashboard, di mana informasi yang akan ditampilkan pada dashboard adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada beberapa eh, ketentuan perintah pada yang akan sekumpulan data-data informasi itu akan disampaikan pada suatu dashboard. Maka kita akan membuat sebuah query atau sebuah perintah SQL untuk menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan yang akan ditampilkan pada sebuah dashboard. Oke, di sini saya akan satu persatu menampilkan contoh-contohnya. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah query yang bertujuan untuk menampilkan berapa total gedung atau building yang ada pada database ini. Nah, di sini tersedia ada dua gedung yang tersedia pada project ini. Query selanjutnya yaitu adalah jumlah ruangan. Nah, ini adalah query untuk menampilkan jumlah ruangan yang ada pada database ini. Sini kita running. Nah, di sini adalah total ruangannya ada 1 dan 2 yang tersedia. Selanjutnya di sini ada perintah untuk menampilkan jumlah lantai yang ada pada ini ada. Nah, ini adalah lantai-lantainya. Di sini bisa kita edit ya, bisa kita hapus atau kita edit berapa totalnya. Nah, ini adalah query untuk menampilkan jumlah peralatan yang ada pada gedung ini, pada yang tersimpan pada database. Kita cek ada 3, ada di lantai di gedung 1 ada 2, di gedung 2 ada 1. Selanjutnya ini adalah query untuk menampilkan peralatan sama tetapi dengan kondisi yang baik. Kita filter ya, kita menggunakan join dan juga join building dengan ketentuan mengambil kamar-kamar dan gedung-gedung. Lalu kita akan melakukan left join, repair, ini perbaikan pada sebagian sebelah kirinya. Di mana itu ada pada problem description dan terakhir itu akan kita lakukan group by building ID. Nah, ini adalah total peralatan yang kondisinya baik. Selanjutnya ini adalah query untuk menampilkan penjadwalan maintenance yang rutin. Nah, ini ada satu schedule task-nya. Oke. Tadi sebelumnya adalah query untuk menampilkan jadwalan maintenance. Nah, di sini sekarang saya akan menampilkan query untuk menampilkan jumlah biaya yang akan dikeluarkan dari. Nah, ini ada 200.000, aduh, 200.000, 50.000 dan juga 100.000 pada listnya, pada sorry ada loggingnya. Nah, di sini
query untuk menampilkan alarm Pak tentang pemeliharaan yang akan mendatang yang akan dilakukan. Itu dengan query ini bisa kita lihat ada tanggalnya, bulan dan juga tahun. Dan ada tagsnya juga di sini, tax ID-nya juga. Jadi bisa kita lihat, kita filter. Mungkin segitu saja penjelasan contoh-contoh query-query yang dilakukan, yang bisa dilakukan pada database ini. Sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.